Saat aku bawa ibu kandungku yang lumpuh bekerja di rumah bosku syok dan berkata, "Jangan biarkan suami dan mertuamu melihat ibumu lagi." Lalu menunjukkan hal YG tak pernah kupikirkan. Halo sahabat pendengar sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat suara bantingan pintu pagi itu. Delragas marah hanya karena uang yang biasanya ia minta setiap tanggal 5. Baru bisa ku transfer tanggal 7. 2 hari terlambat. 2 hari yang bagiku berarti harus memilih antara membayar perawatan ibuku di kampung, atau menutup tunggakan listrik mertua yang diam-diam selalu aku bayar. Kalau kamu nggak bisa jaga kewajibanmu, bilang dari awal. Jangan bikin aku malu depan keluarga. Nada suaranya menggetarkan dinding rumah. Dahinya mengerut tajam, mata merah, seakan akulah sumber semua beban hidupnya. Aku terdiam. Bukan karena takut, tapi karena ada bagian dalam diriku yang sudah terlalu sering menerima pola yang sama. Aku bekerja keras, mereka menikmati hasilnya, lalu aku juga yang disalahkan ketika tidak bisa memenuhi semua dalam satu waktu. Selirah masuk dari dapur. Hanya menggeser pintu sedikit sambil melirikku dari kepala sampai kaki. Tuh, Ra, istrimu memang kurang bisa diandalkan. Karyawan receh mana bisa urus keluarga besar. Sudah syukur kamu masih mau pertahankan dia. Aku menghela napas pelan, menyembunyikan getir yang makin menumpuk. Bu Rahni, ibu kandungku, jauh di kampung hanya tahu bahwa aku hidup bahagia dan suamiku bertanggung jawab. Ia selalu bilang, "Jangan kecewakan suamimu, nak." Ia tak pernah tahu bahwa selama ini aku yang menyokong hidup semuanya, termasuk hutang-hutang yang tak pernah kutulis sebagai bebanku. Siang itu, setelah tenggat biaya tambahan perawatan ibu masuk, aku mengambil keputusan yang selama ini kutahan. Aku harus mencari tambahan penghasilan. Aku tidak bisa terus menunggu mood suamiku untuk tidak meledak. Tidak bisa terus mengorbankan ibuku yang lumpuh. Sementara keluarga suamiku menghabiskan uangku tanpa rasa iba sedikit pun. Dan di tengah kebingungan itu, terpikir satu hal, rumah Pak Ardeon, bosku. Rumah besar, bersih, luas, sering butuh tenaga tambahan saat ada acara kantor atau pertemuan investor. Pernah aku mendengar istrinya sudah lama tidak tinggal bersama, dan rumah itu diurus oleh satu asisten senior saja. Aku tahu peluang itu kecil. Tapi aku harus coba. Maka sore itu, dengan hati berdebar, aku menjemput ibu dari kontrakan di kampung kota tempat ia dirawat. Aku membawa pulang tubuhnya yang lemah. Duduk di kursi roda sederhana yang sudah aus. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kulihat. Rahang ibu tampak mengeras menahan letih. Tapi matanya, meski redup, masih berusaha memberi senyum. "Maaf ya, Bu, jauh-jauh kubawa ke sini." Ia memegang tanganku, suaranya pelan dan serak. "Ibu senang dekat kamu." "Tidak apa-apa." Aku mendorong kursi roda itu ke halaman rumah besar milik Pak Ardeon. Jantungku berpacu. Udara sore terasa berat, seperti menunggu sesuatu yang tidak kupahami. "Permisi." Suaraku hampir hilang ketika asisten rumah membukakan pintu. Tak lama kemudian, Pak Ardeon muncul dari balik ruang tamu yang megah. Jas hitamnya rapi, rambut sedikit memutih di sisi, rautnya seperti biasa. Tenang, nyaris tidak berubah ekspresi. Selama ini ia hanya mengenalku sebagai staf senior keuangan yang jarang membuat masalah. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi setiap kalimatnya selalu terasa tajam. Aku menelan ludah, lalu membungkuk sedikit. "Pak, maaf mengganggu. Saya sedang cari pekerjaan tambahan. Kalau Bapak butuh bantuan bersih-bersih rumah setelah jam kerja, saya sanggup. Ibu saya bisa saya letakkan di kamar pembantu. Yang penting dekat sama saya." "Saya." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, pandangan beliau jatuh ke ibu. Saat namanya terucap dari bibirku, "Ini ibu saya, Bu Rahni." Sesuatu terjadi pada wajahnya. Sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Warna kulit Pak Ardeon berubah. Ia bukan sekadar kaget,
tapi seperti seseorang yang melihat hantu masa lalu. Napasnya tertahan. Matanya membesar sedikit, nyaris tak berkedip. Ia menatap ibu lama sekali, seperti mencoba memastikan apakah penglihatannya benar. "Bu, Rahni?" Suaranya serak, pelan. Aku mengangguk, bingung. Pak Ardeon kemudian memandangku, pandangan yang tak bisa kutebak maknanya. Gentar, marah, atau takut. Lalu tiba-tiba ia memberi isyarat kepada asistennya. "Tolong bawa ibu dulu ke ruang tamu belakang. Jangan biarkan siapapun masuk." Ada nada perintah yang begitu tegas, begitu mendadak, hingga asisten rumah itu langsung mengangsurkan tangan untuk mengambil alih kursi roda ibu. Aku hendak bertanya, tapi Pak Ardeon menoleh kepadaku dan berkata dengan suara rendah namun sangat kuat, "Nalfira, ikut saya. Sekarang." Ia berjalan cepat menuju ruang kerjanya, membuka pintu, lalu menutupnya rapat begitu aku masuk. Suasana ruangan itu gelap dan sunyi. Hanya suara jarum jam yang berdetak pelan. Ada aura tegang yang membuat kulit leherku merinding. Ia berdiri membelakangiku sejenak. Tangannya di meja. Bahunya naik turun tipis seolah ia sedang menenangkan diri. Lalu ia berbalik, menatapku lurus-lurus. "Kamu tidak boleh membawa ibumu ke rumah suamimu lagi." Aku mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Ia mendekat satu langkah. "Nalfira, dengarkan baik-baik." Suara itu dalam, perlahan, tapi ada ketakutan nyata di baliknya. "Mulai hari ini." Ia menatap mataku tanpa berkedip. "Jangan biarkan suami dan mertuamu melihat ibumu lagi." Dadaku tiba-tiba kosong. Suara detak jam terdengar semakin keras. Rasanya ruangan menyempit. Aku menelan ludah. "Pak, kenapa? Ada apa dengan mereka?" Pak Ardeon tidak langsung menjawab. Ia menatapku lama sekali, seakan sedang memilih kata yang tepat atau menimbang apakah aku sanggup menerima kebenaran. Lalu ia mundur, membuka laci besi di samping meja, memasukkan kode angka, dan menarik keluar sebuah map tebal berwarna gelap. Map itu jatuh berat di atas meja, membuat debu tipis berterbangan. Ia meletakkan telapak tangannya di atasnya. "Karena sebelum kamu tahu apa yang ada di dalam map ini." Ia berhenti, menatapku dengan sorot yang membuat tengkukku dingin. "Kamu tidak akan pernah percaya bahwa nyawa ibumu sebenarnya sudah lama berada di ujung tangan mereka." Tanganku mulai gemetar. Dan sebelum aku sempat menarik napas, Pak Ardeon berkata lagi, lebih pelan, lebih menakutkan dari sebelumnya. "Dan setelah itu, giliranmu." Aku tidak bergerak. Kakiku seperti menancap di lantai marmer ruang kerja itu. Meski AC menyala, tengkukku panas, lalu dingin, lalu kembali bergetar. Pak Ardeon duduk perlahan, mempersilakan aku ikut duduk, tapi suaranya tidak berubah, tetap tegang, tetap mengandung sesuatu yang seolah bukan sekadar kekhawatiran, tetapi peringatan. "Duduk. Nalfira, apa yang akan kamu lihat tidak mudah diterima." Aku perlahan duduk di hadapannya. Napasku berat, dada terasa sempit. Map berwarna gelap itu masih tergeletak di atas meja seperti barang yang bisa mengubah hidup seseorang hanya dengan disentuh. Pak Ardeon membuka map itu. Gerakan tangannya pelan, tapi kukuh. Seperti seseorang yang sudah lama menunda momen ini karena tahu konsekuensinya. Halaman pertama adalah sertifikat rumah. Rumah kecil di kampung. Rumah yang dulu menjadi satu-satunya peninggalan ayahku untuk ibu. Aku menarik napas tajam. "Ini rumah kami." Ardeon mengangguk. "Rumah ini terdaftar atas nama Rahni Ludira, ibumu." Ia membalik halaman itu. Ada akta jual beli. Ada tanda tangan ibu, terguncang, tidak stabil, seperti tangan orang yang sedang gemetar hebat, atau setengah lumpuh. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Tenggorokanku panas. "Tidak, ini tidak mungkin. Ibu tidak pernah cerita menjual rumah. Beliau selalu bilang rumah itu disimpan untuk masa tua. Dia tidak mungkin." "Tetapi rumah ini sudah terjual 3 tahun lalu." Potong Ardeon, suaranya dalam namun tegas. "Terjual ketika ibumu sudah dalam kondisi lumpuh setengah badan."
Aku memandangnya. Pucat. Ibu sudah lumpuh. Waktu tanda tangan ini. Iya. Pandangan Pak Ardeon melekat padaku. Dan itu bukan satu-satunya masalah. Ia mengambil lembaran berikutnya. Bukti transfer bank. Di bagian atas, tertulis jelas. Rekening penerima, Del Ragas Fiasta. Dan di lembar berikutnya, rekening penerima, Selirah Mahendra. Tubuhku serasa kehilangan tulang. Aku menyandar ke kursi. Tangan gemetar tanpa bisa ku kendalikan. Ini tidak masuk akal. Suaraku pecah. Itu uang peninggalan ayahku. Itu hak ibu. Kenapa ada? Kenapa ke rekening mereka? Ardeon membuka file berikutnya. Rekaman foto dan transkrip CCTV di ruang notaris. Di sana terlihat ibuku duduk di kursi roda. Kepala sedikit miring. Tangan kanannya nyaris tidak bergerak. Notaris terlihat ragu, menoleh beberapa kali. Di belakang ibu, berdiri dua orang yang sangat ku kenal. Del Ragas dan Selirah. Wajah Selirah terlihat jelas mendorong bahu ibu dari belakang sambil berkata sesuatu. Notaris tampak gelisah, tapi Del Ragas menunjuk-nunjuk dokumen sambil memaksa. Pak Ardeon menatapku lama. Saya menyaksikan transaksi ini lewat laporan internal dulu. Saya tidak tahu hubungannya denganmu saat itu. Saya hanya merasa ada yang janggal. Notarisnya pun sudah dipanggil lembaga pengawas. Tapi mereka membungkam perkara ini karena dokumen tampak, lengkap, dan tidak ada keluarga lain yang melapor. Aku memejamkan mata, mencoba bernapas. Dan saat kubuka, pandanganku kabur karena air mata. Bu, kenapa ibu tidak bercerita? Bisikku lirih. Pak Ardeon menjawab dengan suara pelan. Datar tapi terasa emosinya tersembunyi. Karena ibumu dipaksa diam. Seseorang menjaga agar ia tidak bersuara. Dan kamu tahu siapa yang paling sering menemaninya sejak ia lumpuh. Aku menutup mulutku. Dadaku sesak. Di kepalaku, tiba-tiba muncul potongan-potongan memori. Mertua yang tahu tempat tinggal ibu. Del Ragas yang sering mengantar bantuan ke kampung dan menyuruhku tidak ikut karena, biar aku saja, kamu capek kerja. Ibu yang selalu membela suamiku dengan berlebihan. Ibu yang tidak pernah mau cerita detail tentang jatuhnya ia sakit. Semua itu, tiba-tiba terasa bukan kebetulan. Pak Ardeon kembali menggeser map. Nalfira, itu baru permukaan. Ia mengeluarkan dokumen lain, lebih tebal, lebih kusut, seperti sudah disimpan lama. Ini, draft perjanjian yang mereka siapkan. Belum sempat diajukan karena butuh tanda tanganmu. Aku maju sedikit, membaca kalimat di halaman pertama. Aku membeku. Perjanjiannya menyatakan bahwa jika Nalfira Eldrena, aku, mengalami gangguan mental permanen, atau tidak cakap secara hukum, maka seluruh hak aset, klaim warisan, serta segala harta yang dimiliki sebelum dan selama pernikahan akan dialihkan sepenuhnya kepada Del Ragas Fiasta sebagai suami. Kakiku gemetar. Tanganku dingin seperti batu. Mereka merencanakan. Aku tidak bisa melanjutkan kalimat itu. Ardeon mengangguk kecil. Ya, mereka menyiapkan jalan agar suatu hari kamu tampak tidak sehat. Tidak waras. Tidak cakap. Dengan begitu, semua bisa dipindah ke mereka tanpa perlawanan. Aku memegang kepalaku. Rasanya ruangan berputar. Dan seolah belum cukup, Ardeon mengeluarkan satu dokumen terakhir. Polis asuransi jiwa. Atas nama Nalfira Eldrena. Penerima manfaat tunggal. Del Ragas Fiasta. Aku tersentak mundur. Kursiku berdecit keras. Aku merasa seperti baru saja diseret ke tepi jurang. Kenapa? Kenapa ada polis seperti ini? Saya tidak pernah buat. Karena mereka yang mengurus. Jawab Ardeon perlahan. Ada tanda tanganmu yang dipalsukan. Dan beberapa dokumen menggunakan formulir lama ketika kamu masih memakai tanda tangan dengan gaya berbeda. Aku menatapnya. Hampir tidak bisa bernapas. Untuk apa, Pak? Mereka melakukan ini? Pak Ardeon menarik napas panjang, menatapku dalam-dalam. Karena uang yang kamu berikan selama ini adalah sumber hidup mereka.
Dan mereka tahu, jika suatu hari kamu berhenti. Ia menutup map pelan. Suara kertasnya terasa seperti pisau. Mereka harus memastikan penghasilan itu tetap mengalir. Dengan cara apapun. Aku menutupi wajahku. Bahuku mulai bergetar. Semua yang kupikir hanya ketidakpedulian keluarga kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Ardeon melanjutkan. Suaranya sangat pelan, namun begitu jelas menusuk. Nalfira, saya tidak bisa diam lagi setelah melihat nama ibumu. Karena 3 tahun lalu, saya ikut menandatangani verifikasi alur transaksi itu, dan saya menyesal sampai hari ini. Aku mengangkat wajah, mencoba memahami. Tapi kenapa Bapak bereaksi seperti itu waktu lihat ibu saya? Tatapannya goyah sedikit. Sangat jarang terjadi pada seseorang seperti Pak Ardeon. Karena nama Rahni Ludira bukan nama asing bagi saya. Ayahmu dulu pernah menjadi rekan bisnis saya dalam satu proyek kecil. Dan ketika rumah itu dijual, saya merasa ada yang tidak beres sejak awal. Ia menghela napas panjang. Dan yang membuat saya benar-benar yakin. Ia menunjuk map itu. Adalah rencana mereka berikutnya. Aku menelan ludah. Tenggorokanku perih. Rencana apa? Pak Ardeon bersandar sedikit. Kedua tangannya bertaut di depan wajahnya. Nalfira. Nada suara itu berubah menjadi sesuatu yang membuat jantungku melompat tak karuan. Keluargamu, suamimu, sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Mereka sedang mengatur dokumen untuk membuktikan bahwa kamu tidak stabil secara mental. Aku membeku. Luruh. Suaraku hilang. Ardeon menatapku tanpa kedip. Kalau kamu menolak menandatangani dokumen waris itu nanti, mereka tidak membutuhkan persetujuanmu. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, tubuhku dingin. Lalu, Pak Ardeon menutup map itu dengan satu gerakan tegas. Karena mereka hanya butuh. Kamu tampak tidak waras, atau... Ia berhenti sejenak. Memilih kata dengan sangat hati-hati. Kamu tidak lagi ada. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di kursi itu. Ruang kerja Pak Ardeon terasa seperti ruang interogasi yang dindingnya menyempit setiap detik. Tapi yang paling menyesakkan bukan ruangan, melainkan ingatan-ingatan yang mulai muncul satu persatu, seperti pintu-pintu lama yang tiba-tiba terbuka, memperlihatkan hal yang dulu pernah kulewati tanpa curiga. Pak Ardeon hanya menatapku. Membiarkan aku meresapi semuanya. Tidak terburu-buru, tidak menuntut. Karena ia tahu, aku sedang membaca kembali hidupku dengan kacamata baru, dan hidup itu tampak jauh lebih gelap dari yang kukira. Aku, benar-benar buta ya, Pak? Suaraku kecil, seperti milik orang lain. Ia tidak menjawab cepat. Tidak, kamu hanya percaya pada orang yang seharusnya menjagamu. Kata-kata itu saja sudah cukup untuk membuat tenggorokanku perih. Pelan-pelan, seperti air yang membasahi retakan tanah, potongan masa lalu mengalir masuk ke kepala. Aku ingat hari pernikahanku. Delragas berdiri dengan jas biru tua, tersenyum sangat meyakinkan. Di sisi lain, ibuku menangis bahagia sambil memelukku. Selirah tampak ramah, bahkan memanggilku nak sambil mengusap rambutku. Nalfira. Kamu itu rezeki untuk anak saya. Dia jadi semangat kerja karena kamu. Kalimat itu membekas begitu lama, membuatku merasa dihargai. Lucunya, ternyata hari itu adalah hari terakhir aku mendengar kalimat manis dari mereka. Setelah itu, semuanya berubah perlahan, halus, tanpa aku sadari. Aku ingat ketika mertua tiba-tiba masuk rumah sakit karena tekanan darahnya naik. Delragas panik. Bilang tabungannya sedang terkuras bisnis kecil-kecilan yang ia rintis. Tanpa pikir panjang, aku menawarkan uang tabunganku. Beb, gak usah, nanti aku ganti, katanya sambil mencium keningku. Aku tersenyum. Aku percaya. Aku ingat ketika adik ipar membuka usaha catering dan butuh modal tambahan. Mertua menatapku sambil berkata, kamu ikut bantu ya? Anggap saja untuk keluarga sendiri. Kamu kan kerja, masa sih nggak rela? Kalimat yang terdengar seperti permintaan, tapi sebenarnya perintah. Dan aku, yang tidak ingin membuat masalah,
menyerahkan uang itu begitu saja. Uang yang sampai hari ini tidak pernah kembali. Aku juga ingat ketika cicilan rumahnya Del Ragas tiba-tiba menunggak 3 bulan. Ia datang padaku dengan wajah penuh beban. Sayang, bantu aku sekali ini. Demi masa depan kita. Aku membayar. Semua. Sampai lunas. Setiap bulan aku mengirim uang ke rekening atas nama Del Ragas. Agar ia tidak malu. Agar ia tetap terlihat sebagai suami yang memberikan nafkah. Karena aku pikir itu hal yang benar. Karena aku pikir kebaikan akan kembali. Karena aku pikir keluarga adalah tempat di mana setiap pengorbanan dihargai. Betapa bodohnya aku. Pak Ardeon berbicara pelan, membuyarkan ingatanku. Setiap transaksi yang berkaitan dengan cicilan itu, semuanya masuk ke rekening suamimu. Tidak ada satupun bukti bahwa ia membayar dari kantongnya sendiri. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa suara. Dan setiap kalimat mereka yang menyebutmu, penumpang, beban. Ardeon menatapku lekat. Padahal kamu yang membiayai hampir seluruh hidup mereka. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Napasku parah. Seperti paru-paruku menolak bekerja. Kemudian, muncul memori paling menyakitkan. Ibu kandungku, Rahni, selalu membela Del Ragas. Selalu berkata, dia anak baik. Kamu harus sabar, nak. Atau, jangan sampai kamu menyesal kehilangan suami seperti dia. Sekarang, aku tahu kenapa. Ibu tidak sedang membelanya. Ibu sedang takut. Ibu sedang dijaga agar tetap diam. Ibu sedang dipaksa berhutang budi pada orang yang sebenarnya mencuri hak-haknya. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Selama ini, suaraku bergetar. Aku mengirim uang ke suami, mertua, sementara uang yang diperas dari ibuku sendiri, mereka yang pakai. Pak Ardeon mengangguk pelan. Benar. Aku merasa mual. Dunia yang kutopang selama ini, ternyata dibangun di atas tubuh ibuku sendiri. Aku mengusap air mata dengan punggung tangan. Pak, kenapa Bapak membantu saya? Kenapa Bapak simpan semua ini? Ardeon terdiam sejenak. Ekspresinya berubah lebih lembut. Bukan kasihan, tapi seperti seseorang yang merasa punya bagian dalam salah satu kepingan puzzle hidupku. Karena saya mengenal almarhum ayahmu, katanya. Kami pernah hampir membangun proyek kecil bersama. Ayahmu orang baik, sangat menjunjung kejujuran. Tapi setelah ia meninggal, ibumu menjauh. Saya tidak ingin ikut campur saat itu. Tapi ketika transaksi rumah itu melewati meja saya merasa bersalah. Ia menatapku lurus. Saya tidak tahu bahwa Rahni Ludira yang dalam dokumen itu adalah ibumu. Tapi saya tahu apa yang saya lihat hari itu salah. Dan saya tahu saya seharusnya berhenti, memeriksa lebih jauh, menolak menandatangani verifikasinya. Tapi saya terlalu percaya pada sistem. Ia menarik napas dalam. Ketika kamu membawa ibumu ke pintu rumah saya tadi, saya langsung mengenal wajah itu. Wajah yang sudah pernah saya lihat di rekaman CCTV. Wajah yang terlihat ketakutan saat dipaksa tanda tangan. Aku menutup mata. Tubuhku bergetar. Kemudian, tiba-tiba saja aku melihat segala yang kulakukan selama ini dari satu sudut yang berbeda. Aku selama ini berpikir aku membantu suami, menolong keluarga mertua, berusaha menjadi istri yang sabar dan anak yang tidak menyusahkan. Tapi ternyata, semua uang yang kukira sebagai bentuk kebaikan dan cinta, dipakai untuk mengubur hak ibuku sendiri. Aku menusuk bibirku untuk menahan isak. Pak Ardeon bersuara kembali. Nalvira, sekarang kamu tahu, apa langkah selanjutnya? Tidak bisa lagi sama seperti kemarin. Aku mengangkat wajahku. Air mata masih mengalir. Tapi tatapanku berubah. Pak, suaraku patah namun mulai tumbuh kekuatan. Saya tidak tahu seperti apa hidup saya setelah ini. Tapi satu hal yang saya tahu. Aku mengepalkan tangan di pangkuan. Aku tidak akan biarkan ibu mati perlahan di tangan orang yang menjarah hidupnya. Ardeon memandangku dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya, sebuah keyakinan yang ia berikan padaku,
seolah ia melihat sesuatu yang bahkan belum kusadari dalam diriku. Dan sebelum ia sempat berkata apapun, pintu ruang kerja diketuk dari luar. Suara lirih asisten menggema. "Pak, ada seseorang di telepon mencari Bu Nalfira," katanya, suaminya. Dadaku menghantam dari dalam. Ardeon menatap pintu, lalu menatapku kembali. "Sebaiknya kamu angkat. Kita harus tahu apa langkah mereka selanjutnya." Telepon itu berdering lama di meja kecil dekat ruang kerja Pak Ardeon. Nadanya menusuk telinga, seolah memaksaku mengambilnya. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. "Halo?" Suara di seberang langsung memotong tanpa salam. "Kamu di mana?" Nada Delragas terdengar kesal, bukan khawatir. "Sudah 2 jam aku cari. Ibu bilang kamu keluar bawa motor. Kamu dengar enggak? Kamu itu istri, bukan anak SMA yang boleh hilang seenaknya." Aku menutup mata, mencoba tidak bereaksi. Pak Ardeon berdiri di sisi lain meja, memperhatikan gerak bibirku dan ekspresi wajahku. "Aku lagi urus sesuatu. Rak, ada pekerjaan tambahan yang mau kubicar." "Pekerjaan tambahan apa? Kamu pikir kamu bisa seenaknya keluar rumah tanpa bilang? Kamu itu tinggal di rumah aku, Nalfira. Kamu itu harusnya minta izin dulu." Nada suaranya meninggi, tapi ada sesuatu di baliknya. Bukan marah, melainkan gelisah. Seperti takut aku berada di tempat yang tidak seharusnya. Seperti takut rencananya terganggu. "Aku akan pulang nanti," jawabku singkat. Delragas menghela napas panjang, terdengar tidak sabar. "Sudah, cepat pulang. Dan jangan bawa-bawa ibumu kemanapun. Nggak usah repot. Dia kan bisa dijaga tetangga kampung itu." "Dek." Dadaku terhenti sesaat. Aku melirik Pak Ardeon. Ia mengangguk pelan, memberikan sinyal agar aku tetap tenang dan mendengarkan. "Nalfira?" seru Delragas ketika aku diam. "Iya, aku dengar," jawabku akhirnya. Telepon terputus dengan bunyi klik tajam. Sejenak suasana hening. Hening yang terasa seperti pengakuan tak langsung. Mereka tidak ingin ibu dekat denganku. Karena selama ini, ibu hanya berguna bagi mereka sebagai sumber dokumen dan alasan untuk memeras uangku. Aku menatap Ardeon dengan mata yang masih basah. Tapi kini tidak kosong. Ada amarah yang mulai menyala, terpendam tapi stabil. Ia duduk kembali, menautkan tangan. "Nalfira, kamu tidak bisa bawa ibumu pulang. Setidaknya, bukan ke rumah suamimu." Aku tahu, suaraku serak. "Tapi kalau bukan ke rumah itu, lalu kemana, Pak? Ibu butuh tempat, butuh perawatan. Dan aku tidak punya siapa-siapa selain dirimu sendiri." Suara Ardeon tegas, tapi tidak keras. "Dan itu berarti kamu juga harus selamat. Bukan hanya ibu." Aku menunduk. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang mengerti beratnya menjadi aku. Menjadi anak sekaligus istri yang terus menunda haknya sendiri. Pak Ardeon mengambil satu kunci dari laci kecil meja. Kunci itu sederhana, tapi ada stiker kecil bertuliskan unit 7B. "Ini apartemen milik perusahaan," katanya. "Biasanya dipakai staf yang sedang menjalani tugas khusus. Sekarang, aku ingin kamu pakai tempat itu." Aku terdiam. "Pak, saya tidak enak. Ini bukan hadiah." Ia memotong langsung. "Ini tempat aman. Kamu butuh itu. Ibumu lebih butuh lagi." Aku menatap kunci itu tanpa berani menyentuhnya. Dalam hidupku, tidak pernah ada laki-laki yang memberiku pilihan untuk selamat. Suamiku hanya memberiku pilihan untuk bertahan. Mertuaku memberi tekanan agar aku terus tunduk. Tapi ini pertama kalinya ada seseorang yang memberiku tempat untuk bernapas. "Kamu akan bilang ke suamimu," lanjut Ardeon, "bahwa ibumu harus menjalani rehabilitasi intensif di kota. Bahwa dokter merekomendasikan ia tidak tinggal dalam lingkungan rumah ramai. Kamu akan pakai alasan medis, agar mereka tidak bisa protes." Aku mengangguk sangat pelan. Rencana itu masuk akal. Dan untuk pertama kalinya,
terasa aman. Tapi, Rak bisa saja memaksa ikut. Atau mertua akan curiga. Mereka tidak pernah percaya kalau uangku tidak cukup, kataku lirih. Justru itu, jawabnya. Kamu harus memainkan peran lama. Kamu masih istri yang berusaha patuh. Kamu harus tetap terlihat kecil dan mudah diatur. Aku tertegun. Agar mereka tidak merasa aku sedang melawan. Ardeon menatapku tajam. Jika mereka merasa kamu melawan, mereka mempercepat rencana mereka terhadapmu. Dingin. Lese. Masuk ke tulang. Aku memeluk lengan sendiri. Merasakan hawa ruangan mulai menusuk kulit. Pak! Suaraku bergetar. Mereka benar-benar sampai. Ingin aku tidak ada. Ardeon menghela napas panjang. Polis asuransinya terlalu rapi disiapkan. Perjanjian waris juga. Rekeningmu dimonitor lewat ponsel suamimu. Dan bukti-bukti menunjukkan mereka mengatur jadwal psikiater. Bukan untuk menolongmu, tapi untuk membangun narasi. Aku memejamkan mata. Ada rasa pingsan yang menekan kepalaku. Namun ketika aku membuka mata, tekadku berbeda. Rasa takut itu berubah bentuk. Menjadi sesuatu yang tidak lagi lemah. Aku akan lakukan apapun yang perlu, kataku akhirnya. Asal ibu jauh dari mereka. Ardeon mengangguk, kemudian berdiri. Saya akan panggil sopir untuk mengantar ibu ke unit apartemen. Kamu ikut. Setelah itu, pulanglah ke rumahmu seolah tidak terjadi apa-apa. Nada suaranya hampir seperti instruksi dalam operasi rahasia. Kamu harus menahan semua untuk malam ini. Menjawab pertanyaan mereka dengan tenang. Tidak konfrontatif. Tidak memancing curiga. Aku menarik napas dalam. Satu yang lama, berat, tapi memastikan tubuhku tetap berdiri. Aku berjalan ke ruang tamu belakang. Ibu masih duduk di kursi roda, menatap halaman besar rumah bosku. Matanya sayu, tapi ada sedikit cahaya ketika aku mendekat. Nak, maaf merepotkan. Bapak itu baik sekali. Aku mendekat dan memeluk bahunya. Ibu tidak merepotkan siapapun. Dan mulai hari ini, ibu ikut aku, ya. Ia menatapku bingung. Kenapa, nak? Suamimu tidak marah? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada semua bukti di map tadi. Aku tersenyum tipis, memegang kedua tangan ibu yang dingin. Tidak, Bu. Ibu ikut aku saja. Di tempat baru, ibu lebih aman. Ibu tampak semakin bingung, tapi tidak membantah. Ia terlalu capek untuk mempertanyakan. Dan di belakang kami, Pak Ardeon mengamati dengan wajah yang sulit dibaca. Saat kami meninggalkan rumah itu, angin sore menyentuh wajahku. Tapi bukan angin yang membuatku merinding. Yang membuatku merinding adalah satu hal. Untuk pertama kalinya, aku memindahkan ibu dari tempat di mana mereka bisa mengawasinya. Dan aku tahu, seseorang dari rumah itu akan segera menyadari bahwa rencana mereka mulai retak. Dan malam itu, benar saja, saat aku pulang ke rumah mertua, langkahku baru menapaki teras ketika pintu dibuka keras. Selirah berdiri di sana, tangan di pinggang, wajah penuh kecurigaan. Kamu dari mana? Kenapa bawa ibu kamu? Kenapa dia nggak di kampung? Kamu pikir kamu siapa? Bisa seenaknya mindah-mindahin orang? Apa yang kamu sembunyikan dari keluarga ini? Aku menelan ludah. Jantungku memukul keras dari dalam. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar mereka mulai mencium sesuatu. Dan mulai malam itu, satu langkahku saja bisa menentukan apakah ibu tetap hidup, atau ikut hilang bersamaku. Pintu rumah itu belum sepenuhnya tertutup ketika suara selirah kembali memecah udara malam. Aku tanya baik-baik. Kamu jawab baik-baik, Nalvira. Jangan bikin aku ulang 2 kali. Tangannya menunjuk tepat ke wajahku. Wajah yang katanya tidak tahu diri. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba menjaga napas agar tidak bergetar. Tidak boleh terpancing. Tidak boleh terlihat melawan. Kata-kata Ardeon masih menggema di kepalaku. Jika mereka merasa kamu berubah, mereka mempercepat rencananya. Saya cuma antar ibu ke dokter. Bu, jawabku pelan.
Dokternya bilang ibu butuh terapi intensif dekat kota. Jadi, saya cari tempat sementara. Selirah mendengus keras. Tempat? Tempat apa? Kamu itu cuma karyawan receh. Dari mana dapat uang untuk sewa tempat? Aku turun pandangan, memainkan ujung tas agar terlihat gelisah, bukan waspada. Bos saya baik, Bu. Beliau kasih saya tugas tambahan. Jadi saya bisa minta izin taruh ibu di kamar staf yang tidak terpakai. Selirah diam. Terlalu diam. Matanya menyipit. Memindai wajahku seperti sedang membaca kebohongan. Aku memeluk lengan sendiri. Merendahkan bahu. Peran lama sebagai istri yang kalah. Lalu, seperti biasa, Delragas muncul dari dalam. Wajahnya kesal, tapi suaranya lebih menahan. Kamu kalau keluar bilang dulu. Mama jadi repot nyari. Aku mengangguk. Maaf. Aku panik lihat kondisi ibu. Delragas menghela napas panjang, lalu mendekat sambil memegang bahuku. Sentuhan yang dulu terasa romantis, tapi sekarang terasa seperti seseorang memeriksa borgol apakah masih terkunci rapat. Ya sudahlah. Yang penting besok kamu transfer biasa. Ya? Aku butuh untuk cicilan. Aku mengangguk pelan. Padahal, besok adalah hari aku mulai memutus semua kabel keuangan yang menghidupkan mereka selama ini. Malam itu, setelah rumah sepi dan kamar gelap, aku duduk di sisi ranjang, memegang ponselku erat. Jemariku dingin, tapi pikiranku jernih. Aku membuka aplikasi bank. Lalu aku keluarkan kertas kecil berisi rencana yang kususun bersama tim keuangan Ardeon sore tadi. Langkah pertama, pindahkan dana pribadi. Aku sudah membuka rekening baru yang tidak terhubung ke nomor ponsel Delragas. Satu persatu, tabungan daruratku kupindahkan. 20 juta. Masuk. 10 juta lainnya. Masuk. Sisa-sisa bonus lama yang selama ini kusembunyikan dalam pos biaya kebutuhan rumah. Dipindahkan semua. Setiap klik terasa seperti merobek tali yang selama ini menjerat leherku. Langkah kedua, hentikan arus ke keluarga suami. Mulai besok, tidak ada lagi transfer, uang listrik mertua. Tidak ada lagi, uang obat mertua. Tidak ada lagi, uang cicilan rumah ipar. Tidak ada lagi, uang jajan adik ipar. Tidak ada lagi, uang bensin Delragas, yang tiap bulan seperti keran bocor tak berujung. Tapi, aku harus lakukan ini dengan halus. Karena memotong uang tanpa alasan jelas akan memancing kecurigaan, dan mereka akan mempercepat rencana membuatku tidak stabil. Maka alasan harus aman. Kantor lagi susah. Banyak pengurangan anggaran. Saya kena pemotongan sementara, Bu. Bonus saya ditunda. MA. Kebohongan pertama dalam hidupku yang bukan untuk menyenangkan mereka, tapi untuk menyelamatkan diri. Aku menutup layar ponsel. Tubuhku gemetar. Dan di tengah malam yang sunyi, Delragas masuk ke kamar, mengucek mata. Kamu belum tidur? Ia bertanya sambil mengambil botol air. Aku buru-buru menyimpan ponsel. Belum. Lagi hitung anggaran. Ia mendengus sambil minum. Ya hitunglah yang benar. Jangan sampai telat bayar bulanan lagi. Kamu bikin aku malu. Aku mengangguk. Ia tidak tahu. Mulai besok, bukan aku yang akan malu. Keesokan paginya, baru saja aku selesai membuat kopi, Delragas memanggilku dari ruang tamu. Fir. Aku berjalan pelan. Ya. Ia mengangkat ponselnya. Apa ini? Kenapa transfer ke aku cuma setengah? Detak jantungku naik. Tapi aku harus tetap memainkan peran. Kantor lagi kena pembatasan dana. Banyak proyek pending. Atasan bilang gaji staf senior mungkin dipotong 2 bulan ke depan. Delragas membanting ponsel ke sofa. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Aku menunduk. Aku takut kamu marah. Ia mendekat. Menatapku tajam. Mama butuh obat bulan ini. Dan aku ada cicilan bisnis. Aku mengangguk. Pura-pura panik. Nanti aku cari cara lain. Aku bisa lembur atau cari kerja tambahan. Ia menghela napas.
lalu memegang bahuku seolah memaklumi. Padahal aku tahu, ia sedang menghitung ulang bagaimana mempertahankan gaya hidupnya. Ya sudah, tapi kamu jangan buat aku repot. Ia masuk kamar. Pintu tertutup keras. Aku duduk di sofa, menahan napas yang hampir pecah. Lalu ponselku bergetar. Nomor asing. Aku membukanya. Suara tenang terdengar dari seberang. Bu Nalvira? Saya dari tim legal Pak Ardeon. Kami menemukan sesuatu yang sebaiknya Ibu ketahui. Aku berdiri refleks. Apa itu? Suara itu menjawab tanpa jeda. Suami Ibu terjadwal menemui psikiater 2 hari lagi. Bukan untuk dirinya. Untuk Ibu. Aku membeku. Kami temukan juga catatan pembelian obat penenang dosis ringan dari apotek dekat rumah. Transaksi memakai e-money atas nama suami Ibu. Tanganku bergetar hebat. Dan ada catatan percakapan singkat antara suami dan ipar Ibu yang berisi. Kalau dia terlihat linglung di hadapan psikiater, prosesnya lebih cepat. Darahku, atau cairan merah yang mengalir di tubuhku, terasa berhenti. Hati-hati malam ini, Bu. Lanjut suara itu. Aku menelan ludah, hampir tidak bisa bicara. Kenapa? Malam ini? Jawabannya membuat tengkukku merinding. Karena dibutuhkan hanya 1 gelas minuman yang tercampur obat, untuk membuat Anda tampak kehilangan kesadaran. Langit-langit mulutku kering. Dan kami mendapat informasi bahwa mereka sudah menyiapkan gelasnya. Aku mematikan telepon perlahan. Tetapi dunia di sekitarku tidak ikut pelan. Semuanya seperti bergerak terlalu cepat. Pikiran, napas, degup jantung. Suara terakhir dari tim legal Ardeon masih menggantung di udara. Seperti kabut dingin yang tak mau hilang. Mereka sudah menyiapkan gelasnya. Aku berdiri tanpa sadar. Tanganku dingin dan sedikit bergetar. Dapur terasa seperti ruangan asing yang siap menjebakku kapan saja. Meja makan, kursi, lemari, semua tiba-tiba tampak terlalu rapi, terlalu sunyi, seperti panggung yang sudah disiapkan untuk adegan berikutnya. Aku menatap gelas-gelas di rak atas. Gelas bening, gelas biru, 1 gelas stainless yang biasa kupakai, dan 1 gelas keramik putih bertuliskan, keluarga bahagia, yang ironisnya, bukan pilihanku membeli. Langkah kaki dari kamar terdengar. Suara sandal diseret. Del Ragas keluar sambil menguap. Wajahnya dibuat-buat terlihat lelah. Fir, kamu bikin kopi nggak? Sekalian buat aku. Nada suaranya lembut. Terlalu lembut. Bukan nada seorang suami yang kemarin memaki-maki karena uang telat. Aku menoleh pelan. Aku. Iya, aku buatkan. Ia menatapku lama. Senyumnya tidak sampai ke mata. Aku tahu kamu stres. Tapi kamu jangan maksain diri. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada. Tanganku mengepal. Bukan karena tersentuh. Tapi karena aku tahu kenapa ia mendadak perhatian. Aku mulai menyeduh kopi. Tapi hanya di atas kompor. Tidak langsung menuang air panas ke dalam gelas. Aku tidak ingin memberinya kesempatan mendekat dan mencampurkan apapun ketika aku tidak melihat. Aku harus mengontrol semuanya. Suara kursi ditarik. Ia duduk menghadapku, menyandarkan siku di meja. Nalvira, 2 hari lagi kita ke psikiater, ya? Mama bilang kamu gampang panik akhir-akhir ini. Aku juga lihat kamu sering linglung. Aku cuma mau kamu sehat. Setiap katanya terdengar seperti jarum halus yang menusuk kulitku sedikit demi sedikit. Aku, baik-baik saja, jawabku. Ia menggeleng pelan. Kamu tuh sering lupa, Fir. Kemarin kamu lupa kunci gas. Kamu nggak sadar. Aku menelan ludah. Aku tidak pernah lupa. Tidak sekalipun selama bertahun-tahun. Tapi ia sedang membangun cerita. Mengumpulkan bukti kecil yang nanti akan dijadikan alasan di depan psikiater bahwa aku tidak stabil. Hari itu kamu juga nangis sendiri di kamar, kan? Aku dengar. Tambahnya, aku tidak menjawab. Karena jika aku menjawab, suaraku mungkin pecah. Pokoknya kamu harus minum yang aku kasih nanti, katanya sambil berdiri. Biar kamu tenang. Itu, kata itu,
Minum yang aku kasih. Itulah yang mereka siapkan. Saat ia berbalik, aku melihat meja makan. Ada 2 gelas yang sudah disusun rapih. 1 gelas bening milikku. Dan 1 gelas keramik putih. Gelas yang jarang ia sentuh. Perutku menegang. Aku mengambil gelas bening itu. Kuseka bagian dalamnya dengan tisu. Bukan untuk membersihkan, tapi untuk memastikan tidak ada bubuk halus yang menempel. Tidak ada aroma aneh. Ketika aku menengok, Del Ragas sedang mengaduk-aduk sesuatu di dapur belakang. Tangannya sibuk, tubuhnya agak membungkuk, seolah sedang menyiapkan sesuatu yang bermanfaat. Aku menuang kopi ke gelasku. Lalu, sengaja, aku memecahkan gelas itu ke lantai. Braa! Seruku, menciptakan kepanikan kecil. Del Ragas berlari ke arahku. Apa kamu? Aku lepas. Maaf. Aku menunduk cepat, mengumpulkan pecahannya. Dalam hati aku berkata, gelas yang sudah disiapkan itu tidak boleh masuk mulutku. Ia menghela napas, memijat pelipis. Kamu ini, ya sudah, pakai gelas putih aja. Yang itu tuh. Ia menunjuk gelas keramik yang mungkin sudah berisi sesuatu. Jantungku berdetak keras menekan tulang rusuk. Aku tersenyum kecil. Nanti saja. Aku lagi syok. Takut pegang gelas dulu. Del Ragas memandangku lama, seperti menimbang. Lalu ia melunak. Ya sudah. Tapi minum nanti, ya? Aku peduli sama kamu. Kamu jangan bikin aku susah ngomong ke pihak psikiater nanti. Aku mengangguk. Padahal di dalam diriku bergemuruh. Aku tahu kau tidak peduli. Kau cuma butuh aku terlihat tidak waras. Setelah ia masuk kamar, aku membuka jendela dapur sedikit, membuang pecahan gelas ke kantong plastik dan menyelipkannya di tempat sampah luar agar ia tidak curiga. Teleponku bergetar. Pesan masuk dari kontak yang diberi nama legal 01. Gantikan gelasmu semua dengan gelas baru. Jangan gunakan gelas yang sudah ada di rumah. 1 pesan lagi menyusul. Dan kami temukan catatan psikiater palsu yang pernah mereka draft. Pasien menunjukkan tanda stres berat, ketakutan irasional, reaksi berlebihan. Itu akan dipakai untuk memperkuat narasi mereka. Aku memejamkan mata keras-keras. Jika aku terpancing emosi sedikit saja, jika aku menenggak minuman yang salah, jika aku salah memainkan peran, mereka bisa memutarbalikkan semuanya. Sore harinya, rencana mereka terlihat semakin terang. Selirah menatapku dengan tatapan iba palsu. Nak, kamu tuh butuh yang namanya perawatan. Kamu sering lupa akhir-akhir ini. Mama sayang kamu. Makanya mama minta Rak bawa kamu ke psikiater. Aku tersenyum hambar. Terima kasih, Bu. Kalau kamu patuh, katanya lagi sambil merapikan rambutku, semua akan baik. Kalau kamu bandel, kamu bisa bahaya sendiri. Aku merinding. Sentuhan tangannya di pundakku bukan lembut, tapi seperti cengkeraman halus. Ketika ia masuk ke kamar belakang, aku melihat sesuatu di meja TV, 2 bungkus pil herbal dan 1 obat tanpa label. Obat yang tidak pernah kubeli. Obat yang mungkin mereka klaim sebagai vitamin penenang. Aku menyentuh bungkusnya. Ada serbuk putih halus menempel di tepi tutup plastik. Aku menarik tanganku cepat. Tenggorokanku kering. Malam itu, sebelum tidur, Del Ragas datang sambil membawa segelas susu hangat. Untukku, minum ini. Suaranya lembut. Biar kamu tidur nyenyak. Kamu kelihatan capek. Aku menatap gelas itu. Buih di permukaan sedikit tidak rata. Seperti ada sesuatu yang larut tidak sepenuhnya. Aku tersenyum. Mengambil gelas itu perlahan. Lalu, aku membawanya dekat bibir. Tapi tepat sebelum menyentuh bibirku, aku berpura-pura tersedak batuk. Lalu menggoyangkan tangan sehingga susu itu tumpah ke lantai. Oh, maaf, Rak, aku. Del Ragas refleks memegang bahuku. Ya ampun, Fir, kamu ini. Sudah. Aku buat lagi. Aku langsung menahan pergelangan tangannya. Jangan. Aku ngantuk. Mau tidur. Ia berhenti.
Matanya mengamati wajahku lama. Sangat lama. Seolah ia sedang bertanya dalam hati, apakah kamu sadar apa yang aku lakukan? Aku tersenyum kecil. Lelah. Besok saja. Ya, aku sudah pusing. Ia mengangguk akhirnya, meski matanya penuh kalkulasi. Baik. Besok kamu minum. Ketika ia pergi, aku melihat sisa susu yang mengalir di lantai. Warnanya sedikit lebih pucat daripada susu biasanya. Aku menatapnya lama. Lalu ponselku bergetar lagi. Satu pesan pendek dari Ardeon. Jangan minum apapun dari mereka. Semuanya akan bergerak lebih cepat mulai besok. Aku menggenggam ponsel sekuat tenaga. Karena mulai malam ini, bukan hanya ibuku yang jadi target. Aku juga. Dan mereka baru saja gagal pada percobaan pertama. Yang artinya, mereka tidak akan berhenti di sini. Rumah terasa terlalu tenang malam itu. Tenang yang tidak wajar. Tenang seperti ruangan yang sudah disterilkan sebelum operasi gelap dilakukan. Aku duduk di sisi ranjang, menatap bayangan tubuhku sendiri di cermin. Wajahku tampak pucat, mata lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi terlihat seperti istri yang merunduk, melainkan seseorang yang sedang bersiap keluar dari perangkap yang digali untuknya. Di luar kamar, ku dengar tawa kecil Selirah dan Delragas bercampur suara peralatan makan. Mereka sedang membahas acara besok. Syukuran kecil keluarga, katanya. Syukuran yang terdengar seperti ajang pamer dan pengalihan perhatian. Delragas ingin terlihat sukses. Selirah ingin dipuji tetangga. Dan aku tahu aku akan dijadikan pajangan. Seperti biasa, ponselku bergetar pelan di pangkuan. Satu pesan dari kontak terenkripsi milik Ardeon. Semua laporan sudah siap. Bank, notaris, lembaga pengawas, dan kepolisian menerima dokumen malam ini. Aku merinding. Walau aku tahu ini harus terjadi, tetap saja tubuhku menegang. Pesan kedua masuk. Besok, kamu tidak perlu membela siapapun lagi. Aku menggigit bibir. Suara pesan itu seperti tangan yang menepuk bahuku pelan, namun tegas, meyakinkanku bahwa langkah yang sedang kuambil bukan lagi soal keberanian, tapi soal keselamatan. Di luar pintu, langkah kaki Delragas bergerak ke arah kamarku. Aku buru-buru menyimpan ponsel di bawah bantal dan pura-pura merapikan selimut. Pintu terbuka. Nalfira. Panggilnya pelan. Nada suaranya dibuat selembut mungkin. Padahal beberapa jam lalu ia hampir memaksakan aku minum susu penenang. Aku mau ngomong sebentar, katanya, mendekat sambil membawa selembar kertas kecil. Jantungku mendorong dada dari dalam. Apa itu? Ia tersenyum tipis. Ini jadwal psikiater besok lusa. Aku udah atur. Kamu jangan telat. Aku mengangguk. Berpura-pura tidak paham apa yang sedang terjadi. Delragas duduk di sebelahku, terlalu dekat. Senyum lembutnya terasa asing. Kamu tuh orang baik, Fir, katanya sambil menatapku pelan. Tapi kamu gampang panik. Kamu ceng. Kamu sering lupa. Itu bukan salahmu. Itu kondisi. Itu bukan kondisi. Batinku. Itu cerita yang kamu buat. Kamu butuh aku buat bimbing kamu. Lanjutnya, kalau kamu ikut arahan aku, hidup akan lebih mudah. Aku menunduk, membiarkan bahuku merosot agar terlihat rapuh. Aku cuma capek, Rak. Ia mengusap rambutku, gerakan yang pura-pura lembut. Di detik itu, aku merasakan sesuatu yang sangat jelas. Ini bukan suami yang sedang peduli. Ini seseorang yang sedang memastikan korbannya tetap dalam kendali. Ketika ia keluar kamar, aku mengunci pintu dan langsung meraih ponselku. Membuka pesan Ardeon lagi. Membacanya perlahan. Malam ini, semuanya bergerak. Besok, topeng mereka jatuh satu persatu. Aku duduk di tepi ranjang hingga punggungku sakit. Lelah, takut, tapi ada juga nyala kecil dalam dadaku. Nyala yang selama bertahun-tahun ditahan oleh rasa sabar dan hutang moral yang tidak pernah mereka bayar. Lampu rumah mulai dipadamkan. Selirah masuk ke kamarnya sambil mengomel tentang catering besok. Delragas berkali-kali mengecek pintu dan jendela, seolah khawatir ada sesuatu yang
Masuk. Ironis. Ia takut sesuatu masuk. Padahal yang harus ia takutkan sedang menuju keluar dari hidupnya. Di tengah kesunyian itu, aku membuka aplikasi bank lagi. Satu persatu, transaksi otomatis ke rekening mereka kubatalkan. Tagihan listrik mertua? Dibatalkan. Otomatis transfer bulanan? Dihapus. Akses mobile banking dari ponsel Delragas? Kucabut. Akunku kini milikku sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Namun tepat ketika aku hendak mematikan ponsel, notifikasi lain muncul. Notifikasi yang membuat darahku mengalir dingin. Pengajuan dokumen. Surat pernyataan ketidakmampuan mental. Status. Dipersiapkan. Aku menggulir lebih jauh. Tercantum 2 nama pemohon. Delragas Fiasta. Selirah Mahendra. Tangan dan bibirku bergetar. Mereka tidak menunggu gejala. Tidak menunggu psikiater. Tidak menunggu bukti. Mereka sudah menyiapkan semuanya. Sebelum aku sempat kabur. Sebelum aku sempat bicara. Sebelum aku sempat melawan. Aku menutup mulut agar tidak bersuara. Lalu satu pesan masuk dari Ardeon. Tepat di saat napasku tercekat. Besok pagi, tetap datang ke acara keluarga itu. Di sana, semua akan runtuh. Aku memejamkan mata. Malam terasa panjang. Lantai kamar seperti bergetar lembut. Aku bisa merasakan sesuatu mendekat. Bukan bahaya, tapi kebenaran. Besok, pertunjukan keluarga itu akan berubah menjadi sidang terbuka. Besok, semua yang mereka sembunyikan akan ditarik keluar satu persatu. Besok, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi berdiri sendirian. Ketika aku akhirnya berbaring, suara terakhir dari pikiranku berbisik. Kalau selama ini mereka kira aku tidak melihat apapun, besok mereka akan sadar aku melihat semuanya. Pagi itu udara tampak biasa, tapi seluruh tubuhku tahu, tidak ada yang biasa dari hari ini. Sudah sejak subuh aku terjaga, bukan karena gugup, tetapi karena rasa waspada yang sangat jernih. Rasa yang membuatku menimbang setiap langkah, setiap kata, setiap tarikan napas. Aku berdiri di depan cermin. Rambutku kutata rapi. Wajahku kuberi sedikit bedak agar tidak terlihat pucat. Aku harus tampak tenang. Aku harus tampak seperti Nalvira yang selama ini mereka kenal. Penurut, lembut, mudah dipatahkan. Karena itu akan membuat kejatuhan mereka semakin jelas. Delragas masuk ke kamar sambil mengenakan kemeja biru muda. Tersenyum kecil. Kamu siap, sayang? Sayang? Kata yang jarang ia pakai. Kata yang hanya muncul ketika ia butuh aku tampak sebagai istri, stabil, di depan orang lain. Iya, jawabku lirih. Ia memandangku lama, seolah mencari tanda bahwa aku mengalami gejala yang ia harapkan. Aku berusaha menambah sedikit getaran di tanganku, bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin ia yakin rencananya masih berjalan. Kamu kelihatan capek. Jangan bikin malu mama di acara nanti, ya? Nada suaranya manis keluar, tapi dingin ke dalam. Aku tersenyum tipis. Tidak, Ra. Aku akan baik-baik saja. Acara berlangsung di halaman belakang rumah mertua, dipenuhi meja panjang, hidangan catering sederhana, dan tamu dari lingkungan sekitar. Aroma makanan bercampur suara musik kecil, tapi satu hal terasa jelas. Ini bukan syukuran, ini adalah panggung. Panggung untuk memamerkan keharmonisan keluarga yang sebenarnya dibangun dari uang dan kebohongan. Selirah berdiri di dekat gazebo, mengenakan kebaya cerah, berlenggak-lenggok menyambut tamu. Setiap kali ada yang bertanya tentang usaha baru, keluarga mereka, ia tertawa bangga. Oh itu, semua berkat Ra. Dia tulang punggung keluarga sekarang. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi agar aku bisa menyembunyikan senyum dingin yang mulai muncul. Aku berjalan ke meja sudut untuk mengambil minum, cup kecil yang aman, tanpa gelas-gelas mencurigakan. Dan di saat aku memutar badan, suara lelaki terdengar di pintu pagar. Satu suara tegas. Permisi, kami dari Otoritas Notaris dan Unit Kepatuhan Bank.
Kami mencari Ibu Slirah Mahendra dan Bapak Delragas Fiasta. Suasana langsung runtuh. Tamu-tamu berhenti makan. Beberapa menoleh dengan wajah bingung. Musik latar berhenti karena seseorang tanpa sadar mencabut kabel speakernya. Slirah memutar badan. Wajahnya pucat. "Ma, maksudnya apa ya? Ini acara keluarga. Ada perlu apa?" 5 petugas masuk. 3 dari otoritas bank, 2 dari lembaga notaris resmi. Mereka membawa map tebal, beberapa berkas segel, dan 1 laptop portabel. "Mohon maaf, Bu," ujar salah satu petugas. "Kami mendapat laporan terkait jual beli rumah milik almarhum Rahni Ludira, serta aliran dana yang diduga melibatkan Anda dan putra Anda." Delragas menegang. Wajahnya berubah seperti seseorang yang baru saja disiram air es. "Ah, apa ini? Tidak ada laporan apa-apa. Ini salah. Ini pasti." Petugas memotong. "Kami membawa bukti lengkap, Pak. Sertifikat asli, akta jual beli, alur transfer, dan rekaman CCTV dari kantor notaris." Kerumunan langsung bergemuruh. Bisikan-bisikan tajam menyeruak seperti angin di antara dedaunan. Slirah meraih lengan Delragas. Rak, bilang sesuatu." Delragas mencoba menata suara. "Itu rumah mertua saya. Dijual karena kebutuhan keluarga. Semua legal." Petugas membuka map di hadapan tamu-tamu. Menurut dokumen, Rahni Ludira sudah lumpuh setengah badan ketika akta ditandatangani. Notaris menyatakan keberatan, namun Anda memaksa prosesnya tetap berjalan. Suara tamu-tamu terdengar lebih keras. "Lumpuh. Dipaksa tanda tangan. Allah." Aku berdiri mematung. Napas panjang keluar tanpa kusadari. Petugas lain menambahkan, "Uang hasil penjualan masuk ke rekening Anda berdua, bukan ke rekening Rahni seperti seharusnya." Slirah memekik. "Siapa yang melapor? Semua itu salah. Salah." Matanya bergerak liar, mencari kambing hitam. Dan seperti yang kuduga, akhirnya matanya berhenti tepat padaku. "Kamu." Telunjuknya terarah ke wajahku seperti belati. "Kamu pasti yang fitnah keluarga ini. Kamu perempuan tidak tahu diri." Aku ingin tertawa. Tapi tidak. Aku hanya menunduk pelan, membiarkan semua kata itu memantul kembali padanya. Salah satu petugas notaris menutup map, lalu mengangguk kepada petugas bank. "Silakan lanjut, Pak." Petugas ban membuka laptopnya, memproyeksikan layar ke televisi yang ada di gazebo belakang, televisi yang biasanya dipakai untuk karaoke keluarga. Rekaman ini menunjukkan proses penandatanganan. Dan saat play ditekan, seluruh halaman sunyi. Suara dalam rekaman terdengar pelan. Notaris mencoba menjelaskan. Rahni tampak gemetar. Tangan kirinya hampir tidak bisa mengontrol pena. Lalu tampak wajah 2 orang berdiri di belakang Ibu, Slirah dan Delragas. Suasana membeku. Tidak ada tawa catering. Tidak ada musik. Tidak ada topeng. Slirah menjerit panik, mencoba merebut remote TV. "Hentikan! Hentikan! Ini manipulasi." Petugas menahan lengannya. "Mohon tenang, Bu. Ini bukti resmi. Dan sesuai laporan terbaru, sertifikat rumah akan ditarik dan dikembalikan ke pemiliknya yang sah." Aku merasakan napasku tercekat. Pemiliknya yang sah. "Ibu." Delragas mulai kehilangan kendali. Aku cuma bantu mertua. Dia yang minta rumahnya dijual." "Fir, bilang sama mereka. Bilang kalau ibumu setuju." Ia menatapku dengan mata penuh permohonan campur panik. Pertama kalinya aku melihat ketakutan yang nyata darinya. Aku melangkah 1 langkah maju. 1 langkah yang membuat seluruh tamu menoleh. Aku menatap Delragas. "Nang, jernih. Suamiku." Aku berkata pelan. Ia tercenung, menunggu aku menyelamatkan mukanya seperti selama ini. Aku tersenyum tipis. Tersenyum dengan cara yang membuatnya tahu, permainan sudah selesai. "Seumur hidupku, Rak, aku membayarmu untuk menopang hidupmu." Suaraku tidak bergetar.
Aku tidak lagi takut. Tapi hutang yang kamu ambil dari ibuku, itu bukan hutang uang. Aku mendekat sedikit, menatap matanya langsung. Itu kejahatan. Suara tamu-tamu langsung pecah. Beberapa menutup mulut. Beberapa memandang suamiku dengan jijik. Beberapa menggeleng tak percaya. Namun sebelum suasana semakin liar, langkah kaki lain masuk ke halaman. Seorang pria berjas hitam, tenang, elegan, tapi auranya memotong udara. Ardeon Kuswara. Ia berdiri di sisi gerbang, menatap langsung ke arahku, mengangguk sedikit. Tidak banyak orang tahu siapa dia, tapi wibawanya membuat semua orang diam. Ardeon mendekat, menyerahkan satu map tambahan pada petugas kepolisian yang baru tiba. Ini rekaman CCTV full, plus email komunikasi terkait polis asuransi yang disiapkan atas nama Nalvira Eldrena. Selirah membeku. Delragas memucat seperti orang yang kehilangan darah. Polis, apa? Suara beberapa tamu terdengar ragu. Petugas kepolisian menjelaskan dengan tegas. Polis asuransi jiwa yang penerima tunggalnya adalah Delragas Fiasta. Diduga ada pemalsuan tanda tangan dan motif yang akan kami dalami lebih jauh. Sejenak, semuanya benar-benar berhenti. Tidak terasa waktu bergerak. Tidak terasa angin lewat. Tidak terasa langkah kakiku. Yang terasa adalah dunia yang akhirnya berpihak padaku, meski hanya untuk detik ini. Dan saat petugas bersiap mengeluarkan surat penyitaan sementara untuk beberapa aset yang terkait, Selirah menjerit. Ini fitnah. Kalau bukan karena istri tak berguna itu. Kata-katanya terputus. Karena seseorang, mungkin salah satu petugas, menekan remote televisi sekali lagi. Layar memutar ulang potongan rekaman saat Selirah menekan bahu ibuku, memaksa pena digerakkan. Gambar itu, di layar besar. Di tengah acara keluarga, di hadapan semua orang, tidak bisa dibantah, tidak bisa diputar-balikan, tidak bisa lagi ditutupi oleh kata, pengorbanan keluarga. Aku menatap layar itu tanpa berkedip, dan saat rekaman berhenti, terdengar satu suara dari belakang, suara seorang tetangga. Allah, itu bukan keluarga, itu pemangsa. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengucapkannya keras-keras. Tapi semuanya belum selesai. Karena ketika aku membuka mata, aku tahu, masih ada satu langkah lagi sebelum aku benar-benar bebas. Halaman belakang rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat syukuran. Semua dekorasi, balon, meja hidangan, tiba-tiba menjadi latar dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Seseorang mematikan musik. Seorang anak kecil berhenti bermain. 3 tetangga berdiri mematung sambil menutup mulut mereka. Delragas menatap sekeliling, seperti binatang yang baru sadar kandangnya terbuka, bukan untuk membebaskan, tetapi untuk memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Aku bisa jelasin, ini semua salah paham. Fir, bilang ke mereka. Ia maju setengah langkah ke arahku, namun petugas langsung menahan dadanya. Aku berdiri di tengah kerumunan, tidak bergeser, tidak mundur. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak perlu mengecilkan tubuhku untuk merasa aman. Bilang apa, Rak? Tanyaku pelan. Ia membuka mulut, menutupnya kembali. Mencari kata-kata seperti seseorang yang mulai tenggelam dalam air keruh ciptaannya sendiri. Bilang kalau rumah itu dijual, atas persetujuan keluargamu. Kamu bilang ke aku. Aku mengangkat tangan. Perlahan. Lembut. Tapi semua orang langsung diam. Rak. Aku menatap matanya. Kamu tidak perlu berbohong lagi. Suara kecil terdengar dari sisi kanan. Iya. Sudah terlihat jelas di rekaman itu. Itu suara tetangganya Selirah. Perempuan parubaya yang terkenal suka ikut campur. Tapi kali ini suaranya terdengar getir dan jijik. Selirah memutar badan cepat. Wajahnya merah padam. Kamu diam. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Itu cuma rekaman yang diputar ulang. Petugas notaris mengangkat tangannya. Bu, kami membawa rekaman asli. Tidak ada potongan. Ia menatap Selirah dalam-dalam.
Ibu menekan bahu Bu Rahni untuk memaksa tanda tangan. Itu masuk ke dalam kategori penipuan dokumen dan eksploitasi lansia. Selirah seperti kehilangan tenaga. Tubuhnya goyah, tapi bukan karena menyesal, karena ketakutan kehilangan harta yang ia kira miliknya. Delragas mencoba berbalik menyerangku melalui kata-kata. Fir, kamu tega ya? Kamu tega rusak nama keluargaku? Setelah semua yang aku lakukan untuk kamu. Aku mengerutkan kening. Pelan. Kening. Semua yang kamu lakukan untukku. Aku mengulang kalimat itu dengan nada lembut. Kamu bilang menanggung keluarga ibumu. Kamu bilang membayar cicilan rumah. Kamu bilang menopang hidupku. Aku mendekat satu langkah. Ia mundur setengah langkah. Padahal uangnya. Dari siapa? Rak? Dari mana? Ia menelan ludah. Terlalu keras. Terlalu jelas. Mata beberapa tamu melebar. Beberapa lain mulai bergumam. Petugas bank menambahkan. Kami menemukan aliran masuk puluhan juta setiap bulan dari rekening Bu Nalfira ke rekening Bapak. Delragas tampak marah. Wajahnya memerah. Sesudah itu kenapa? Dia istri aku. Dia wajib bantu keluarga suami. Aku tersenyum pelan. Senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Karena senyum itu bukan kepasrahan. Tidak ada istri di dunia ini yang wajib membiayai penipuan. Desahan panjang bergema dari penjuru halaman. Para tetangga, kerabat jauh, dan rekan bisnis kecil Selirah, semuanya menyadari bahwa keluarga ini bukan korban keadaan, seperti yang sering mereka ceritakan. Mereka adalah pemangsa yang akhirnya terkena cahaya. Seorang petugas polisi mendekati Ardeon yang berdiri di belakang, lalu memberi isyarat hormat. Pak, kami butuh klarifikasi beberapa data dari Anda, karena Anda yang menyerahkan berkas awal. Ardeon mengangguk. Saya ikut ke kantor nanti. Tatapannya kemudian jatuh padaku. Tidak lama, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk menenangkanku di tengah keributan ini. Petugas memulai proses penjelasan formal. Kami sudah mengajukan pemblokiran rekening Delragas Fiasta dan Selirah Mahendra. Beberapa aset yang dibeli menggunakan dana hasil penipuan dapat disita sebagai barang bukti. Langit-langit mulut Delragas seakan jatuh. Aku bisa jelasin. Ini salah prosedur. Aku cuma jaga mertua. Petugas mengabaikannya dan lanjut membaca. Ada juga laporan terbaru dari pihak perusahaan tempat Bu Nalfira bekerja mengenai dugaan pengajuan dokumen ketidakmampuan mental tanpa persetujuan pihak bersangkutan. Kerumunan terkejut lagi. Seseorang di antara mereka berbisik keras. Allah, mau dibikin gila juga. Selirah memekik, menunjuk ke udara. Itu fitnah. Kami hanya peduli. Fir itu memang tidak stabil. Aku menatapnya. Hening. Membiarkan kata-kata berikut keluar dari mulutku dengan perlahan. Kalau aku tidak stabil, kenapa kalian butuh membuat aku tampak begitu? Selirah terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Lalu salah satu petugas polisi melangkah maju, memasukkan dokumen ke folder. Kami akan membawa bukti-bukti ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibu dan bapak harus ikut kami. Delragas mulai panik. Tunggu, Fir. Kamu istri aku. Bilang sesuatu. Bilang kalau kamu butuh aku. Ia hampir meraih tanganku, tapi aku mundur setengah langkah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya membeku. Aku menatapnya dengan mata yang tidak lagi takut. Aku tidak butuh kamu, Rak. Nadaku lembut, namun suaraku terasa seperti palu. Aku hanya butuh kebenaran. Wajahnya runtuh, seperti topeng porselen yang dihempas ke lantai. Selirah mencoba meraih lengan Delragas. Anakku, ayo kabur. Kita bisa. Petugas menahan mereka. Tidak ada kabur, Bu. Tawa kecil seseorang terdengar di kerumunan. Bukan menghina, tapi tidak bisa menahan keterkejutan absurditas situasi. Saat mereka digiring keluar halaman, Delragas menoleh untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan lagi angkuh, bukan marah,
bukan tegas. Tatapan itu kosong. Karena untuk pertama kalinya, ia sangat sadar bahwa semua yang ia banggakan selama ini bukan miliknya. Seluruh hidupnya dibangun di atas uang orang lain. Dan ia baru sadar, tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Aku berdiri mematung di tengah halaman yang kini sunyi. Tamu-tamu pergi perlahan. Beberapa menepuk bahuku, beberapa menatapku dengan hormat, beberapa dengan iba. Tapi aku tidak membutuhkan simpati. Tidak hari ini. Ketika aku akhirnya berjalan keluar dari halaman rumah itu, angin sore menyentuh wajahku. Ardeon berada di dekat mobilnya. Pintu sedikit terbuka. Ia menatapku singkat lalu bicara pelan. Kamu sudah bertahan terlalu lama sendirian, Nalfira. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Sekali, perlahan. Lalu aku berjalan melewati pagar rumah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menutup gerbang tanpa menoleh ke belakang. Karena rumah itu bukan lagi rumahku. Dan aku tidak akan pernah menginjaknya lagi sebagai istri seseorang. Hari itu, aku bukan kehilangan keluarga. Aku sedang membebaskan diri dari para penolong palsu yang hampir mengambil hidupku. Namun perjalanan belum selesai. Karena setelah kebisingan hancur, datang keheningan. Keheningan yang menunggu untuk diisi dengan lembaran baru. Aku tidak langsung pulang hari itu. Mobil kantor yang disediakan Ardeon membawaku pertama kali ke sebuah unit apartemen tenang di lantai tengah, tempat yang selama ini ia sediakan untuk staf khusus, tapi kali ini menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan untukku sendiri. Lantainya bersih. Jendela besar membiarkan cahaya masuk pelan. Aroma sederhana dari ruangan baru itu seperti menyambut kami. Di sini kamu boleh berhenti ketakutan. Ibu duduk di kursi roda, menatap sekeliling dengan mata yang samar-samar berkaca. Ini, rumah siapa, nak? Suaranya pelan, gemetar. Rumah kita sementara, Bu. Di sini ibu aman. Aku berlutut di sampingnya. Tidak ada yang bisa ganggu ibu lagi. Ibu memegang tanganku dengan kedua tangannya yang lemah. Sentuhan itu bukan lagi permintaan maaf atau rasa takut, tapi lega. Leganya seseorang yang selama ini dipaksa diam, dan akhirnya bisa bernapas. Aku membantu ibu duduk di tempat tidur empuk. Ia menyandarkan punggung, matanya tertutup sebentar. Saya nggak sangka ada tempat senyaman ini. Ia tersenyum kecil. Teratur sekali. Ibu takut merepotkan kamu, Fir. Air mataku jatuh tanpa suara. Bu. Aku memeluknya perlahan. Ibu tidak pernah merepotkan siapapun. Ibu hanya salah percaya pada orang yang salah. Ibu memejamkan mata. Suaranya patah-patah. Aku kira suamimu orang baik. Ibu salah, ya. Aku mengusap rambutnya. Kita berdua sama, Bu. Kita sama-sama ingin melihat yang terbaik dari seseorang. Ibu menangis diam-diam. Ada sesuatu yang pecah antara kami berdua. Bukan luka, tapi sesuatu yang lepas. Sesuatu yang akhirnya dibiarkan keluar setelah bertahun-tahun dikurung. Aku mengusap pipinya. Mulai hari ini, hidup kita bukan milik mereka lagi. Sore itu, setelah ibu tertidur, aku turun ke ruang tamu kecil apartemen dan duduk sendirian. Cahaya kuning lampu membuat ruangan terasa hangat, jauh dari dinginnya rumah mertua. Pintu diketuk pelan. Aku membuka. Ardeon berdiri di sana. Tanpa jas, hanya kemeja putih sederhana. Lebih manusiawi. Lebih dekat. Boleh saya masuk? Tanyanya. Aku mengangguk. Ia masuk. Menatap apartemen itu sebentar. Cukup. Katanya. Lebih dari cukup, Pak. Suaraku pelan. Ia menoleh padaku. Sekarang kamu bisa bernapas. Aku tidak menjawab. Karena bagian yang mengatakan, aku aman, masih berusaha mengejar napasnya sendiri. Ardeon duduk di kursi seberangku. Sesi psikiater yang mereka rencanakan sudah kami konfirmasi. Psikiater yang lama bekerja sama dengan mereka sekarang bekerja sama dengan kami. Ia menatapku lembut. Di mata hukum, kamu adalah korban tekanan psikologis dan finansial.
Kamu bukan orang yang tidak stabil. Kamu dipaksa untuk tampak seperti itu. Aku mengangguk, memeluk lenganku sendiri. Terima kasih, Pak. Saya tidak lakukan ini untuk ucapan terima kasih, balasnya. Ini penebusan saya. Aku menatapnya. Ia jarang membuka diri, tapi sore itu, kalimatnya terasa seperti pintu kecil yang terbuka. Saya ikut membiarkan dokumen ibu kamu lolos 3 tahun lalu. Lanjutnya. Itu kesalahan yang tidak bisa saya biarkan berdiri selamanya. Hari ini, saya perbaiki bagian saya. Aku menelan ludah. Tenggorokanku mengencang. Ayah bilang, Bapak dulu pernah bekerja dengan beliau. Ardeon tersenyum kecil. Beliau orang baik. Jujur, kamu mewarisi itu. Aku menunduk. Merasakan sesuatu yang aneh di dada. Bukan cinta, bukan kagum, tapi rasa dihargai, rasa yang sudah lama hilang dari hidupku. Beberapa minggu berlalu. Selirah dan Delragas menghadapi tuntutan hukum atas eksploitasi lansia, pemalsuan dokumen, penipuan hasil penjualan aset, percobaan penipuan asuransi jiwa. Nama mereka muncul di berita lokal. Reputasi yang dulu mereka banggakan, kini menjadi aib yang bahkan tetangga enggan menyebut. Sementara aku mengajukan cerai dengan posisi yang kuat, didampingi tim legal Ardeon. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi gelas-gelas mencurigakan yang harus kuhindari. Perusahaan menawarkan posisi baru. Manajer divisi audit internal, bekerja langsung di bawah Ardeon. Bukan karena belas kasihan, tapi karena selama ini aku bekerja keras tanpa pernah mengambil kredit atas kerjaanku sendiri. Dan Ardeon memiliki satu visi. Membuat divisi CSR yang fokus melindungi lansia dari eksploitasi keluarga. Nalvira, katanya suatu hari, kamu yang paling mengerti luka itu. Kamu bisa buat perubahan di luar dirimu sendiri. Aku mengangguk, suara tertahan. Bapak yakin saya sanggup? Ia menjawab tanpa ragu. Kamu sudah melalui jauh lebih dari yang orang lain sanggup. Kamu bukan hanya sanggup. Kamu dibentuk untuk ini. Kalimat itu menembus sesuatu dalam diriku. Bagian kecil yang dulu selalu mengatakan aku tidak cukup, tidak layak, tidak penting. Bagian yang mereka hancurkan. Dan bagian yang kini perlahan kembali. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Saat membuka pintu apartemen, kulihat ibu tersenyum kecil, ditemani fisioterapis yang dikirim ASN lokal bekerja sama dengan program Ardeon. Pipinya merona lebih sehat, tangannya lebih kuat. Nak, ibu bisa berdiri sebentar tadi, cuma sebentar, katanya bangga. Aku menutup mulutku, menahan tangis haru. Ibu, bangga sekali, lanjutnya. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Bu, suaraku pelan, penuh syukur. Kita akhirnya bisa mulai hidup. Ibu tersenyum. Lelah, tapi damai. Aku bukan takut mati waktu itu, bisiknya. Ibu cuma takut kamu hidup dalam rumah orang yang tidak sayang kamu. Aku menggenggam tangannya erat. Sekarang tidak lagi, Bu. Beberapa hari kemudian, ada pertemuan kantor kecil. Ardeon hadir. Bersama seorang konsultan baru bernama Revas, pria sebaya, tenang, pandai membaca ruangan, dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat. Kami sempat berbicara setelah rapat. Ringan, tanpa beban, tanpa intensi. Aku baru sadar sesuatu. Ada kehidupan yang menunggu, bukan untuk menggantikan, tapi menyembuhkan. Dan mungkin, perlahan, aku diperbolehkan merasakannya. Namun bukan itu puncak ceritaku. Puncaknya adalah malam ketika aku duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota, sementara ibu tertidur damai di kamar. Seketika aku mendengar suaraku sendiri berbisik di dalam pikiran. Ternyata, bukan aku yang lemah. Aku hanya dikelilingi orang yang takut jika aku akhirnya bangkit. Aku menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, napas itu terasa milikku sendiri. Malam itu, aku menulis pesan singkat untuk diriku sendiri, catatan kecil yang kutempel di meja kerja.
Kesabaran bukan untuk menahan diri dari melawan. Kesabaran adalah waktu yang kita ambil untuk mengumpulkan kekuatan. Sebelum kebenaran berpihak, aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa bebas.